Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, membaca adalah jendela dunia. Ini adalah kata-kata yang mungkin sering kita dengar atau pernah mengetahuinya. Benar bahwa membaca adalah jendela dunia, sebab dengan membaca kita akan mendapatkan berbagai manfaat, baik dari segi kesehatan maupun aspek pengetahuan. Setidaknya manfaat membaca buku antara lain sebagai berikut. Pertama, aspek kekuatan atau potensi. Yang pertama adalah melatih otak. Membaca buku sangat baik sebagai latihan otak dan pikiran. Membaca dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan keluar dan solusi, hingga menemukan hal-hal baru. Kegiatan-kegiatan itu dapat membuat orang semakin cerdas karena sel-sel otak terus dimaksimalkan potensinya dan tidak dibiarkan terlelap dalam tidur panjangnya. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Kegiatan membaca membuat otak lebih terbiasa dengan konsentrasi dan fokus, sehingga dapat memberikan perhatian penuh dan praktis dalam kehidupan. Ini juga mengembangkan keterampilan objektivitas dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membaca merupakan proses mental secara aktif. Berbeda dengan kegiatan monoton lainnya, semisal duduk di depan kotak idiot, TV, PlayStation, dan lain-lain, membaca membuat kita menggunakan otak kita. Ketika membaca, kita akan dipaksa untuk mengingat dan memproses banyak hal yang belum kita ketahui, serta merangsang otak untuk memikirkan hal-hal yang ada di dalam pengetahuan itu, bagaimana mungkin terjadi, dan sebagainya. Dalam proses ini, kita akan menggunakan sel abu-abu otak kita untuk berpikir dan menjadi semakin pintar. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Membaca tentang keanekaragaman kehidupan dan membuka diri kita terhadap ide dan informasi baru akan membantu perkembangan sisi kreatif otak kita. Sebab otak kita akan menyerap inovasi tersebut ke dalam proses berpikir kita. Yang kelima, membangun kepercayaan diri. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pengetahuan kita dapatkan. Dengan bertambahnya pengetahuan akan semakin membangun kepercayaan diri. Jadi, hal ini merupakan reaksi berantai. Karena kita adalah seorang pembaca yang baik, orang-orang akan mencari kita untuk mencari suatu jawaban. Perasaan kita terhadap diri kita sendiri akan semakin baik. Dan yang keenam, meningkatkan kedisiplinan. Mencari waktu untuk membaca adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Namun, siapa di antara kita telah yang membuat jadwal untuk membaca buku setiap harinya? Mungkin hanya sedikit sekali. Karena itulah, menambah aktivitas membaca buku ke dalam jadwal harian kita dan berpegang dengan jadwal tersebut akan meningkatkan kedisiplinan. Aspek kedua yaitu aspek kesehatan. Yang pertama dari sisi aspek kesehatan adalah meringankan stres. Stres adalah faktor risiko dari beberapa penyakit berbahaya. Keindahan bahasa dalam tulisan memiliki kemampuan untuk menenangkan dan mengurangi stres, terutama membaca buku fiksi yang menenangkan sebelum tidur. Cara ini dianggap efektif dan bagus untuk mengatasi stres. Yang kedua,
menjauhkan risiko penyakit Alzheimer. Membaca benar-benar dapat meningkatkan daya ikat otak. Ketika membaca, otak pun akan distimulasi atau dirangsang secara teratur, sehingga membantu mencegah gangguan pada otak, termasuk penyakit Alzheimer. Penelitian telah menunjukkan bahwa latihan otak seperti membaca buku atau majalah, bermain teka-teki silang, sudoku, dan lain-lain dapat menunda atau mencegah kehilangan memori. Menurut para peneliti, kegiatan ini merangsang sel-sel otak untuk terhubung dan tumbuh. Yang ketiga, mengembangkan pola tidur yang sehat. Bila kita terbiasa membaca buku sebelum tidur, maka itu bertindak sebagai alarm bagi tubuh dan mengirimkan sinyal bahwa sudah waktunya tidur. Ini akan membantu kita mendapatkan tidur nyenyak dan bangun segar di pagi hari. Aspek ketiga, aspek pengetahuan. Yang pertama, membaca akan meningkatkan kosakata kita. Kita dapat belajar bagaimana mengira suatu makna dari suatu kata yang belum kita ketahui dengan membaca konteks dari kata-kata lainnya di sebuah kalimat. Buku terutama yang menantang akan menampakkan kepada kita begitu banyak kata yang mungkin belum kita ketahui. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Saat kita membaca buku, tepatnya buku pelajaran, kita bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, sebab buku pelajaran berisi ilmu pengetahuan yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga, dari aspek yang ketiga ini, adalah mengetahui informasi yang teraktual. Tak jarang buku membuat berbagai informasi, misalnya majalah. Dengan membaca majalah, kita bisa mengetahui informasi terupdate, sebab majalah banyak memuat informasi yang mencakup harga produk, lomba, dan sebagainya. Yang keempat, mendapatkan motivasi baru. Saat ini banyak dibuat buku biografi orang-orang sukses. Jadi, jika kita membaca buku biografi seseorang yang sukses, kita bisa termotivasi untuk membaca buku biografi seorang yang sukses. Tentu kita akan termotivasi untuk mencapai cita-cita sebagaimana pengalaman orang tersebut. Sebab dalam buku tersebut berisi tentang perjalanan hidup dan perjuangan orang tersebut hingga menjadi sukses. Fungsi yang keempat, fungsi hiburan. Yang pertama, mengurangi kebosanan. Salah satu kebiasaan kita saat merasa bosan adalah mengambil buku dan memulai membacanya. Pengalaman saya sendiri, apa yang saya rasakan dengan membaca hal-hal ini adalah saya menjadi semakin tertarik dengan suatu bahasan buku dan tidak merasa bosan lagi. Maksud saya, jika Anda merasa bosan, Anda akan merasa lebih baik dengan membaca buku yang bagus. Jika Anda ingin memecahkan rasa malas yang menonton dan kehidupan yang tidak kreatif dan membosankan, maka pergi dan ambillah satu buku yang menarik. Bukalah halaman-halamannya dan jelajahi dunia baru yang penuh dengan informasi dan kecerdasan. Yang terakhir dari fungsi yang keempat adalah sebagai media penghibur. Selain buku pendidikan, majalah, buku biografi, banyak juga diproduksi buku hiburan seperti komik dan novel. Biasanya buku ini berisi cerita fiksi. Jadi, kita bisa membaca buku ini di waktu senggang sehingga kita bisa merasa lebih terhibur dengan membaca buku-buku ini. Sahabat Mercusuara Hati yang berbahagia, semoga narasi ini dapat menginspirasi kita sehingga kita akan selalu membaca dan membaca buku sehingga akan memberikan masukan-masukan ke dalam
diri kita dan menginspirasi kita, sehingga akan timbul rasa optimisme dan gairah kita untuk mengisi kehidupan kita dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sahabat sekalian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.